pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana nih kabar kalian semua? Sehat, Bu. Baik, Bu. Baik, pada sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada nggak yang mau memimpin doa? Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Magdalena. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Magdalena sudah memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu siapa saja yang hadir dan tidak hadir pada pagi hari ini. Nah, yang pertama itu Eva hadir. Hadir, Bu. Baik. Magdalena hadir. Hadir, Bu. Nur Hanifah hadir. Nur Hanifah Hadir, hadir. Bu. Nah, hadir. Nenti Susilawati hadir. Hadir, Bu. Alhamdulillah, semuanya pada hadir ya. Nah, anak-anak, kita sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengenalkan dahulu. Hari ini kita belajar mengenai IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, yaitu tema 5 tentang kewirausahaan. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita bakal menonton terlebih dahulu video yang Ibu tayangkan. Bentar ya anak-anak. Iya, Bu. Baik, Bu. Sudah, Bu. Bu, yuk kita tonton secara bersama-sama ya. Ya. Nah, anak-anak, udah kan tadi kita tonton videonya? Iya, Bu. Menarik nggak videonya tadi? Menarik, Bu. Bu. Menarik, Bu.
Wah, pada antusias ya. Nah, anak-anak, setelah kita menonton video barusan, Ibu pengen tanya nih, apa sih yang dimaksud dengan wirausaha? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ibu kasih kesempatan. Nah, baiklah, kalau kayak gitu, Ibu aja ya. Jadi, wirausaha itu tuh ngebangun kita agar mempunyai jiwa yang dapat berorientasi ke depannya. Nah, dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, tema yang kita bahas, kompetensi dasarnya itu menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, pendidikan, dan dalam ruang lingkup ASEAN. Kemudian selanjutnya yaitu menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan. Nah, selanjutnya, Ibu pengen tanya nih, posisi dan peran Indonesia. Yang kalian ketahui dalam bidang apa saja bentuk kerjasama yang dilakukan di Indonesia? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, Nanti, silakan. Baik, izin menjawab, Bu. Jadi kerjasamanya itu di bidang ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN, Bu. Wah, pinter. Nah, benar ya yang dibilang. Jadi, kerjasama itu meliputi bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, dan teknologi. Kemudian yang selanjutnya, kita bakal belajar mengenai bidang ekonomi. Nah, siapa yang mau membaca apa saja macam dalam bidang ekonomi? Ayo, siapa yang mau baca? Ya, boleh. Silakan. Bidang ekonomi. Yang pertama, membuka pusat promosi ASEAN untuk perdagangan, investasi, dan pariwisata di Tokyo. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan, terutama beras. Ketiga, membangun proyek-proyek industri ASEAN seperti proyek pabrik pupuk urea amonia di Indonesia dan Malaysia, proyek industri tembaga di Singapura, proyek pabrik mesin diesel di Singapura, dan proyek pabrik di super fosfor di Thailand. Dan keempat, menciptakan preference trading arrangement atau PTA yang bertugas menentukan tarif rendah untuk beberapa jenis barang komoditas ASEAN. Yap, betul. Makasih Magdalena sudah membacakan. Nah, anak-anak, jadi di bidang ekonomi ini banyak sekali jenisnya ya dalam kerjasama ekonominya. Nah, selanjutnya anak-anak dalam bidang politik. Halo, saya Bu. Ya, boleh. Silakan, Ipa. Ya, untuk bidang politiknya itu sendiri, kerjasama di bidang politik antara negara-negara anggota ASEAN dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan melalui meja perundingan. ASEAN sepakat kepada wawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang bebas senjata nuklir. Gitu, Bu. Baik, Ipa sudah membacakan. Selanjutnya, siapa yang mau membacakan bidang sosial? Aku, Bu. Ayo, Nanti. Oke, Bu. Untuk bidang sosial, itu yang pertama pencegahan narkoba dan penanggulangannya. Yang kedua, penanggulangan bencana alam. Yang ketiga, perlindungan terhadap anak cacat. Yang keempat, pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat. Pinter. Nah, selanjutnya setelah kita belajar tentang bidang ekonomi, politik, kemudian sosial, sekarang bidang budaya. Siapa yang mau baca lagi? Saya, Bu.
Ya, silakan. Bidang budaya. Yang pertama, tukar-menukar pelajaran dan mahasiswa. 2. Pemberantasan buta huruf. Ketiga, program tukar-menukar acara televisi ASEAN. Keempat, temu karya pemuda ASEAN. Dan kelima, festival lagu ASEAN. Yaps, betul. Itu dalam bidang budaya ya anak-anak. Selanjutnya, baca. Pak Eva tadi belum ngomong deh. Coba Eva yang baca. Bidang pendidikan. Penawaran Indonesia yang memberikan pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni untuk mahasiswa terpilih dari negara-negara ASEAN. ASEAN Council of Teachers sebagai bentuk pertemuan guru-guru dari berbagai negara anggota ASEAN. Dengan adanya ACT, pada pendidik berdiskusi dan berbagai ide-ide untuk mengembangkan kemampuan guru dan lingkungan belajar global. Mengadakan Olimpiade Regional Asia Tenggara di bidang pendidikan untuk negara-negara anggota ASEAN. ASEAN Japan Scholarship Fund, fasilitas beasiswa untuk negara-negara anggota ASEAN belajar di berbagai universitas ASEAN dan Jepang. Adanya program ASEAN EU Cooperation dan Scholarship Day, di mana memberikan beasiswa kepada negara-negara ASEAN, anggota ASEAN, untuk menjalani pendidikan di Eropa, khususnya pendidikan tinggi. Yaps, betul. Makasih Eva udah baca. Nah, anak-anak yang udah dijelaskan sama Eva itu, dalam bidang pendidikan tuh banyak macamnya ya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir itu kita belajar tentang teknologi. Nah, teknologi siapa yang baca? Ayo. Saya, Bu. Ya, boleh. Untuk bidang teknologi itu sendiri, peran Indonesia di ASEAN dalam bidang teknologi diantaranya aktif dalam pusat penelitian bersama negara lain. Tak hanya itu, Indonesia juga saling bertukar pengalaman dan tenaga ahli dengan negara lain dalam pengembangan teknologi. Wah, pinter. Makasih, Pak. Nah, anak-anak. Ibu. Ya. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu ada pertanyaan nih. Siapa yang mau jawab bagaimana peranan dunia usaha bidang ekonomi? Aku, Bu. Ya, boleh. Jadi, Bu, untuk kerjasama di bidang ekonomi itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di negara-negara dengan meningkatkan perdagangan antar negara. Peningkatan perdagangan ini dilakukan dengan mempermudah ekspor dan impor dalam konteks perdagangan bebas dengan mengurangi bea masuk dan hambatan lainnya. Yap, betul sekali yang dijawab oleh Nanti ya. Nah, anak-anak, kemudian nih untuk bagian terakhirnya, Ibu pengen tahu mengenai materi yang kita pelajarin ini, mengenai posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam ruang lingkup ASEAN. Nah, karena pembelajaran kita mungkin sudah habis, Ibu pengen siapa yang bisa menyimpulkan materi apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, boleh. Eva. Jadi kesimpulannya pembelajaran kita hari ini adalah mengenai posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, dan juga teknologi. Yap, makasih banyak Eva. Nah, anak-anak, mungkin saja pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa dicukupkan ya. Terima kasih atas partisipasinya dan selalu tetap semangat dan jangan lupa belajar di rumah. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Ibu.
Terima kasih, Bu. Ya.